Terungkap alur waktu pembunuhan satu keluarga di Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasus ini sempat jadi heboh lantaran 5 korban dikubur dalam satu lubang di belakang rumah korban Haji Sahroni. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan, awal peristiwa itu dimulai 25 Agustus 2025. Polda Jabar dan Polres Indramayu sudah berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan, yakni berinisial R dan P. Kedua pelaku mengaku bahwa mereka lah yang menghabisi nyawa satu keluarga bernama Sahroni berusia 75 tahun, anak dan menantu bernama Budi berusia 45 tahun, dan Uis berusia 40 tahun, serta 2 anak berinisial R berusia 6 tahun dan B berusia 3 tahun. Pelaku R menyewa mobil kepada korban Budi. Ia juga sudah membayar sebesar 750.000. 2 hari berikutnya, pelaku datang untuk mengambilnya. Namun, kata Budi, mobil itu mogok. Pelaku lalu meminta kembali uangnya. Sayangnya, Budi mengaku sudah memakainya untuk membeli sembako. Pelaku kesal dan menyimpan dendam. Kemarahannya itu membuat pelaku membeli perlengkapan berupa pacul dan besi pipa untuk menghabisi keluarga Budi. R mengajak P kemudian di tanggal 29 Agustus 2025 dengan iming-iming bayaran sebesar 100 juta rupiah. Malam itu, R dan P ke rumah Budi dan sudah menyiapkan pipa besi. Di momen itulah, R mengoceh Budi dengan pura-pura mengajaknya berkeliling rumah. Kala itu, R beralasan ingin mengajak Budi berbisnis BBM. Sesampainya di pekarangan rumah, R melakukan aksinya. R lalu melanjutkan aksi kejinya, yakni membunuh Sahroni dan Uis, istri Budi, dalam kamar. R juga menghabisi nyawa 2 anak Budi yang masih kecil. Korban R dianiaya sedangkan bayi B dibenamkan kepalanya di air sampai meninggal dunia. Setelah selesai melakukan aksinya, R dan P membersihkan rumah dan mengumpulkan barang bukti yang bisa untuk menghilangkan dia. Salah satunya bersangkutan menutup rumah itu dan membawa mobil korban, mobil Corolla, dan menuju ke hotel. Akhirnya terungkap, Haji Sahroni ditemukan tewas bersama dengan sang anak Budi, kemudian menantunya Ais 37 tahun dan 2 cucunya yang berusia 7 tahun hingga seorang bayi yang baru berusia 8 bulan. Polisi menangkap 2 orang pelaku yaitu R 35 tahun dan P 29 tahun pada Senin 8 September kemarin. Pelaku ini ternyata merupakan mantan rekan kerja dari anak Haji Sahroni yaitu korban Budi. Tribuners, adapun motif pelaku tega menghabisi nyawa Haji Sahroni dan keluarga ini karena menyimpan dendam dan rasa sakit hati kepada korban Budi karena masalah uang sewa mobil senilai Rp750.000. Jadi pelaku R ini sebelumnya menyewa mobil ke Budi dengan memberikan uang sewa Rp750.000 Tribuners. Tetapi ketika akan mengambil mobil yang hendak disewa ini ternyata mobil itu mogok. Nah, R yang tidak terima kemudian meminta uangnya kembali, tapi korban ketika itu menolak dengan alasan bahwa uangnya sudah dipakai untuk belanja sembako. Karena kesal itulah R kemudian sengaja merencanakan pembunuhan dengan mengajak P yang memberikan iming-iming uang untuk sama-sama melakukan tindakan keji tersebut. Pada malam harinya pada Kamis 27 Agustus, keduanya kemudian mendatangi rumah korban dengan membawa pipa besi Tribuners dan pukul 23 waktu Indonesia Barat, aksi pembunuhan tersebut dilakukan dengan memukul kepala Budi hingga tewas, lalu disusul menghabisi 3 korban lain yaitu Haji Sahroni, Ais, dan juga sang anak bernama Ratu. Sementara untuk P sendiri atau tersangka lain begitu ya, ini menenggelamkan bayi berusia 8 bulan ke dalam bak mandi hingga meninggal dunia. Setelah keempat korban tewas, pelaku juga mengubur jasad mereka di belakang rumah dalam satu lubang yang mana mereka juga membersihkan bercak darah di lantai rumah dengan mengepelnya untuk bermaksud menghilangkan jejak Tribuners.
belakangnya. Belakang. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya, kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. Kemudian pada tanggal 27 ya 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P ya, yang tadi kita perlihatkan untuk melakukan pembunuhan berencana ya, karena pada tanggal 27 ya 28 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar ya, kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke Sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.